Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Shalom yang ada di rumah. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memuji nama Tuhan bersama dengan keluarga kita, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tinggikan nama Dia, sorakan haleluya. Yeay. Woo. Mari bertepuk tangan. Kemenangan bagi setiap kami, Yesus. Allah jawaban kami, Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajak namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujianmu, naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready? Come on, say. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Yang percaya katakan amin. Kami takkan berhenti, Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. kami percaya Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hands. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan ada di dalam setiap hati kami. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. kami naikkan pujian kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Wow, wow. Dan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat pujian ini. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang
Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
Kami percaya Engkau Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Mari kami sembadia, harapan kami dalam-Mu Yesus takkan pernah sia-sia. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Mari sama-sama sekali kita bangkit berdiri, katakan harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Mari semua pakai berdiri dalam hadirat Tuhan. Imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopang. Yesus menopangku. Katakan sekali lagi, karena Yesus menopang. Karena Yesus menopangku. Mari semua tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang menopang kita. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, karena di dalam puji-pujian dan penyembahan ini Engkau hadir. Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami beribadah bersama dengan keluarga, walaupun kami masih belum bisa bertatap muka seperti ibadah-ibadah yang lalu. Tetapi kami tahu Engkau juga hadir di dalam ibadah online kami ini ya Tuhan. Dan sementara firman-Mu diberitakan, ialah Roh Kudus-Mu menerobosi hati kami, supaya kami melihat dan mengalami kemuliaan-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Pengurapan-Mu atas kami semua, juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu.
Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, shalom. Nah saudara-saudara, kita masih ibadah online. Tapi saya tahu dan saya percaya Tuhan juga online kepada kita. Tidak ada hubungan yang putus dengan Tuhan. Dimanapun kita berada. Justru di dalam hubungan yang tidak putus itu menunjukkan, menandakan bahwa kita ini intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, intim dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita intim dengan Tuhan, saudara-saudara, maka ada mujizat terjadi. Ya. Nah, sebelum itu semua, di dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah mengkhotbahkan banyak hal tentang percepatan di dalam kemuliaan, saudara. Dan pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, melanjutkan daripada tema yang lalu, yaitu tentang keintiman adalah kunci untuk kita mengalami kemuliaan. Katakan sama-sama, keintiman adalah kunci mengalami kemuliaan. 1, 2, 3. Luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, saudara, saya diingatkan Tuhan tentang sebuah cerita. Dan cerita ini betul-betul terjadi di dalam Alkitab dan merupakan sebuah cerita, bukan hanya cerita khayalan, tetapi memang benar-benar sebuah cerita kehidupan, ya, di mana orang Israel itu dituntun Tuhan, ya, dari Mesir, keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan pada waktu itu, saudara, maka Tuhan menunjuk seorang pemimpin namanya Musa, ya, dan Musa itu diurapi Tuhan. Musa itu dulunya biasa, ya, memang kita tahu bagaimana seorang Musa ini yang seharusnya dulu dibunuh pada waktu peristiwa seluruh bayi laki-laki di tanah Mesir harus dibunuh, tapi Musa ini diselamatkan, saudara-saudara, ya. Dan puji Tuhan, ya, singkat ceritanya pada waktu besar diangkat Tuhan, ya, menjadi seorang pemimpin dan diurapi Tuhan, mendapatkan kemuliaan Tuhan, membawa orang Israel, ya, pergi daripada tanah perbudakan masuk kepada negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34. Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-29 sampai yang ke-35. Saudara bisa melihat di layar televisi Anda, di gadget saudara-saudara semuanya. Kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena pada waktu kita membaca firman Tuhan dengan suara yang keras, ya, telinga kita mendengar, roh kita mendengar, dan firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang ke-29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Ayat yang ke-32. Sesudah itu ia mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Ayat yang ke-33. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, maksudnya berbicara dengan Tuhan, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. 35 bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali, ya, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk firman Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara-saudara, ini sebuah peristiwa di mana Tuhan memerintahkan Musa itu naik ke satu gunung, namanya Gunung Sinai. Ya, saya lihat di sana bahwa 40 hari maka Musa itu, ya, tinggal bersama dengan Tuhan,
Ya, Musa itu bergaul intim dengan Tuhan. Makanya tadi judul daripada khotbah pagi hari ini adalah keintiman adalah kunci dari percepatan supaya kita bisa mendapatkan percepatan kemuliaan itu. Nah, 40 hari Musa ini bergaul akrab dengan Tuhan. Saya selidiki dalam Alkitab saya itu tidak ada waktu Musa naik ke gunung itu disertai oleh siapa itu tidak ada. Ya. Dan juga tidak saya dapatkan di dalam firman Tuhan. Maka Musa membawa perbekalan juga tidak. Saudara-saudara. Saya tidak tahu selama 40 hari apa yang Musa lakukan, bagaimana makannya, lalu tidurnya di mana, nanti kalau digigit nyamuk bagaimana. Ya, kalau ada kupu-kupu bagaimana. Anak saya itu sangat takut sama kupu-kupu. Suatu hari ngajak satu keluarga itu pergi jalan-jalan ke hutan pinus di Bogor, saudara, sebelum corona. Ya, dengan gagah perkasa, wah kami semua naik ke hutan pinus itu. Ya, pemandangannya enak, sejuk, ya, udaranya segar, saudara. Dan tiba-tiba ada kupu-kupu. Lalu anak saya menangis, kupu-kupu, gitu ya. Saya ketawa terbahak-bahak. Yang namanya alam liar itu kan ada banyak binatang-binatang liar juga. Ada kupu-kupu, ya. Baru kupu-kupu sudah takut, saudara. Nah, itu cerita anak saya, bukan cerita Musa. Musa bergaul dengan Tuhan di atas gunung Sinai, tentunya banyak sekali hambatan-hambatan. Ya, ada banyak sekali persoalan yang dihadapi, tetapi saudara, saya yakin dan percaya kalau kita ini intim dengan Tuhan, walaupun kita ini tubuh kita ini sepertinya kita tidak mampu, sepertinya tidak sanggup, tetapi karena kita hubungannya dengan Tuhan itu dekat, maka tubuh ini bisa diperintah, ya, sehingga yang lemah jadi kuat. Amin. Yang sakit jadi sembuh. Yang mau disembuhkan Tuhan katakan amin. Saya kan sudah cerita, ya, beberapa waktu yang lalu saya divonis dokter kecepit urat saraf, ya, dan tidak main-main, saudara, sakitnya luar biasa. Dan dokter berkata bahwa saya harus operasi. Saya kenal dengan dokter di Surabaya dan saya telepon sama beliau, ahli syaraf kecepit. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan saya tanya, kira-kira berapa operasinya? Lalu dia berkata, ya dengan rumah sakit saja. Lalu saya tanya dengan rumah sakitnya, kira-kira berapa, Bu? Oh ya, kira-kira siapkan 250 sampai 300 juta. Waduh, saya takut. Selain takut uangnya, saya ini walaupun orang medis, ya, tapi saya ini takut dengan operasi. Jangan operasi. Jarum suntik itu saya takut. Benar-benar, saya orang medis, saya orang laboratorium, saya biasa mengambil darah, ya. Pada waktu saya masih di laboratorium, ya. Tetapi saya sendiri diambil darah, saya takut. Dia jarum takut, saudara, ya. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau dalam kelemahan saya ini, Engkau mengangkat kelemahan saya ini, sehingga sakitku sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa, saya bergaul intim dengan Tuhan. Ya, sebuah peristiwa pagi hari saya bangun, lalu saya mau berdiri seperti ada yang ngedorong dari belakang begitu, dan punggung saya ini bunyi kerak begitu, saudara. Saya tahu waktu itu kok saya agak enak, ya. Tubuh saya, ya, tadinya berat, miring kanan, miring kiri sakit, membungkuk sakit, ya. Lalu ke belakang begini sakitnya luar biasa. Bahkan sakit itu bisa sampai dari ujung kepala ini sampai ujung kaki. Kalau tidur, saudara, itu tubuh itu seperti kesetrum begitu, ya. Tapi melalui satu peristiwa itu sampai hari ini, saudara, maka sakit saya disembuhkan Tuhan. Tidak kambuh lagi dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang paling mulia untuk Tuhan yang dahsyat. Musa bergaul dengan Tuhan. Saya praktekkan bagaimana saya intim dengan Tuhan. Saya praktekkan bagaimana seperti Musa bergaul dengan Tuhan. Saya tahu mungkin dia ada kelemahan. Saya tahu mungkin dia juga haus. Mungkin dia juga lapar. Tapi puji Tuhan, pergaulan dengan Tuhan atau keintiman dengan Tuhan itu mendatangkan kemuliaan. Pada waktu kita hidup dalam kemuliaan, maka yang sakit sembuh, yang miskin diberkati,
yang mengalami persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Bahkan di masa-masa pandemi seperti ini, yang lain tidak diberkati, maka kita diberkati. Kalau kita diberkati, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Yang mau diberkati katakan yes. Itu saudara-saudara. Nah, kita lihat. Pada waktu Musa bergaul intim dengan Tuhan, dia mengalami kemuliaan Tuhan. Wajahnya itu bersinar. Ya, sampai dia turun dari atas gunung Sinai itu membawa 2 loh batu, ya, dan mukanya berseri-seri, mukanya itu ya bercahaya. Orang-orang Israel tidak bisa melihat wajahnya, silau, penuh dengan kemuliaan Tuhan. 40 hari bergaul intim dengan Tuhan, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Bayangkan saja. Jadi kalau hidupmu setiap hari bergaul dengan Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, maka wajahmu juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Persoalanmu ditolong Tuhan, keluargamu diurus sama Tuhan, masa depanmu ditentukan Tuhan, bahkan engkau diberikan masa depan yang paling indah seperti janjinya Tuhan, masa depan yang baik secerah dengan janji Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya. Musa mengalami kemuliaan Tuhan. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara di rumah? Ya, semuanya yang ingin mengalami kemuliaan Tuhan, tolong lambaikan tangan. Nah, haleluya. Toel ya, mungkin suamimu, istrimu ditoel. Ayo kita alami ya kemuliaan Tuhan. Nah, sebenarnya kemuliaan Tuhan itu untuk apa? Ya saudara, nanti kita lihat. Kalau orang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu untuk apa? Glory itu untuk apa? Ya, supaya kita bisa mempengaruhi dunia. Bukan terpengaruhi dunia, tapi kita mempengaruhi dunia. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus berkata, supaya kita menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah dunia. Amin. Nah, kita lihat ya. Kalau kita membaca kembali di ayat yang ke-30, ayat yang ke-29 maksud saya ya. Ayat yang ke-29 dikatakan ketika Musa turun dari gunung Sinai, ya, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya. Jadi pergaulan keintiman antara Musa dengan Tuhan itu menyebabkan sebuah perubahan radikal dalam kehidupan Musa. Akan sama-sama perubahan radikal. Apa sih kok radikal-radikal? Hari ini kita masih ngomong radikal. Maksudnya radikal itu drastis katanya. Nah, maksudnya begini, saudara perhatikan saya berjalan. Ya, saya ini berjalan ke arah, katakan sana itu utara. Ya, saya berjalan ke arah utara. Ya, lalu kemudian saya berbalik secara radikal ke arah selatan. Jadi berbalik arah. Ya, seperti peristiwa waktu kita bertobat. Ya. Pertobatan itu 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat itu muter, saudara ya. Tapi kalau kita tadinya ke sana lalu berbalik secara tiba-tiba, itu namanya perubahan yang radikal. Katakan sama-sama, perubahan yang radikal. Nah, Musa mengalami perubahan yang radikal. Musa dijamah oleh Tuhan, mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tetapi dia sendiri itu tidak ngerti kalau kulit mukanya itu bercahaya. Perhatikan, orang yang bergaul intim dengan Tuhan menyebabkan dia mendapatkan kemuliaan. Dan pada waktu dia mendapatkan kemuliaan, dia tidak sombong. Amin. Orang lain yang lihat, kok kamu begitu diberkati di masa yang sukar seperti ini. Ya, yang lain cari duit susah, yang lain pekerjaannya susah, tapi kenapa kamu happy? Ya, orang melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Musa bawa 2 loh batu turun dari gunung Sinai, orang Israel ngomong wajahnya bercahaya. Tapi Musa tidak ngerti, masa sih? Aku tidak berasa. Perhatikan, ya. Kalau engkau bergaul intim dengan Tuhan, ya, akibatnya apa? Engkau diubah Tuhan secara radikal. Dan perubahanmu itu kadang-kadang engkau sendiri tidak bisa merasakan, tapi orang lain melihat perubahan yang radikal itu dalam kehidupan. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kesaksian
di gereja IHK. Bagaimana teman kita ini kontraktor. Tahu kontraktor? Kontrak rumah habis, kontrak lagi. Kontraknya habis, kontrak lagi. Pindah lagi, kontrak lagi. Kita ajarkan sesuatu. Ya, supaya mengalami kemuliaan Tuhan. Perubahan secara radikal. Dalam tahun ini, saudara diberkati Tuhan. Yang lain sukar, tapi dia bisa membeli rumah, dibayar dengan cash. Utangnya paling meriah untuk Tuhan kita. Ya. Kemuliaan Tuhan itu dibutuhkan pada waktu memang kita di dunia ini. Nanti kalau kita sudah masuk surga, dengan sendirinya saudara, maka kemuliaan Tuhan itu menyinari kita. Sekarang yang kita perlukan adalah, biarlah kemuliaan Tuhan yang menyinari kita ini, lalu kita pakai untuk menyinari dunia yang gelap ini. Supaya dunia ini mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Lalu ayat yang ke-30 tadi dikatakan, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Perhatikan, jadi orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu ada wibawa ilahi. Ada apa saudara? Jadi wibawa ilahi itu tidak perlu kita ini ya belajar supaya bagaimana, supaya kita ini dihargai orang. Ya, saudara, harga diri itu kalau kita mati nggak ada harganya. Tetapi nilai hidup yang Tuhan berikan, ya, itu walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, terus akan dikenang selama-lamanya. Ya, wibawa ilahi pun juga demikian. Ya. Makanya kalau kita ini intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya, percepatan kemuliaan itu datang kepada kita, akan membawa kita bisa merasakan kemuliaan itu, ya, dan kita juga bisa memiliki wibawa ilahi. Amin. Banyak loh orang-orang yang ingin mendapatkan kewibawaan sampai dia cari jimat kewibawaan, ya, cari macan, lalu kumisnya dicabut, ya. Nangkep macan aja susah, ini kumisnya dicabut, lalu dikasih mantra tertentu, lalu kumis macannya ini dikunyah-kunyah, ditelan. Ya, tentunya pakai mantra juga. Supaya apa? Supaya wibawa macan itu masuk dalam hidupnya dia. Sehingga waktu menjual sesuatu, maka orang itu harus beli karena ketakutan. Bukan seperti itu. Kalau bergaul intim dengan Tuhan, maka wibawa ilahi ada dalam kehidupan kita. Orang akan berkata, aduh, itu loh, Pastor Rudi Wijaya itu loh. Aku kalau melihat mukanya itu kok penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga aku ini terkagum-kagum sama dia. Amin. Tapi ada itu loh, Pak X itu loh, Kristen itu, waduh, jangan sama dia. Itu gimana? Mukanya masem, ya, bahasa Jawanya mencucu, ya, nggak ada senyumnya sama sekali, utang nggak bayar lagi, janji terus pergi, tidak pernah kembali untuk selama-lamanya. Ya, itu tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan, itu penuh dengan kemuliaan demit, ya, Musa penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga ada wibawa ilahi. Lalu keintiman dengan Tuhan itu dibangun lalu untuk menghasilkan apa? Yang ketiga adalah supaya apa? Musa ini sudah tahu pada waktu dia sudah mendapatkan kemuliaan itu, maka kuasa Tuhan yang menyertai dia itu lipat kali ganda. Nanti saudara bisa membaca ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Jadi Musa menjadi pemimpin yang sangat disegani oleh orang-orang Israel. Bahkan orang Israel tidak bisa menghadap Tuhan sendiri langsung. Dia pakai perantara, yaitu namanya Musa. Ya. Dan Tuhan memberikan kepercayaan lebih lagi kepada Musa dengan tanda-tanda ajaib menyertai Musa di dalam setiap yang dia kerjakan. Maka Musa memimpin orang-orang Israel penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Siapa di sini mau diberikan kemenangan? Ya, menghadapi masa-masa sukar, sudah luput dari persoalan, sudah diberikan berkat anugerah, yang sakit disembuhkan, angkat tangan yang lebih tinggi, saya berdoa, ya, yang sakit taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Yang sakit taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau yang sakit, engkau sembuh detik ini juga. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, berikutnya saudara. Jadi kalau tadi kuncinya itu keintiman atau hubungan intim dengan Tuhan, lalu gimana caranya? Ya, gimana caranya kita membangun keintiman dengan Tuhan?
Apakah kita harus pergi ke gereja? Yang padahal gereja hari-hari ini, gereja IHK itu belum bisa ibadah langsung. Ibadahnya yang online seperti ini. Ya. Karena kalau pergi ke gereja IHK, ya nggak ada siapa-siapa. Hanya ada poster yang nungguin gereja. Ya, Pak Santoso, saudara-saudara ya. Gimana caranya? Ya, caranya yang pertama adalah miliki kerinduan akan Tuhan. Katakan sama-sama, kerinduan akan Tuhan. Saya dulu itu pacaran. Sebelum menikah punya kan pacaran. Amin. Enggak ada orang pacaran itu enggak rindu, itu enggak ada. Amin. Jadi waktu saya pergi meeting keluar kota, ya, saya di Banjarmasin lalu saya pergi ke Jakarta, begitu ada sebuah meeting. Baru sampai di airport itu sudah rindu, saudara. Aduh, dulu enggak punya handphone, enggak ada handphone, ya. Masih pakai pager, saudara. Kerinduan ini terus, ya, pengen bertemu, pengen berkomunikasi. Perhatikan, kalau kerinduanmu kepada Tuhan seperti engkau mengalami zaman waktu masih pacaran, terus engkau ingin bergaul, ingin berbicara, ingin berkomunikasi, ya, sehingga ini terus engkau lakukan juga kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kemuliaan. Amin. Amin. Orang yang mengalami kerinduan dengan Tuhan itu pasti melakukan sesuatu, pasti berdoa. Amin. Ya, pasti membaca firman, pasti bangun pagi. Kemarin saya dikasih WA sama kawan saya. Ya. Kalau kamu bangun pagi, ya, merasa tubuhmu capek, boyokmu kambuh, pinggangmu sakit, pegelinu, ya, maka jangan bangun pagi. Cobalah bangun siang, katanya. Apa itu maksudnya? Saudara, mari kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Ya, hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu kita memiliki sebuah kerinduan, itu adalah caranya membangun keintiman dengan Tuhan. Pada waktu kita intim dengan Tuhan, pasti kita bangun pagi menyembah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, amin. Temukan kasih-Mu. Tuhan itu seperti itu, ya. Tuhan itu suka dirindukan, Tuhan suka komunikasi. Waktu kita berdoa, menyembah Tuhan, angkat tangan pagi hari, lalu membaca firman. Itu bukti keintiman. Kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bayangkan, Musa 40 hari bergaul intim dengan Tuhan. Bukan di ruangan AC, ya, tetapi di Gunung Sinai. Tahun depan siapa yang ingin pergi ke Israel dengan saya? Nanti kita ke Gunung Sinai. Saudara tahu Gunung Sinai itu seperti apa? Ya, saya nggak akan cerita, nanti malah saudara nggak mau ikut saya. Ya, yang mau ikut saya pergi ke Israel, Pak, belum ada uang. Iman dalam nama Yesus, tabung mulai sekarang. Amin. Virusnya bagaimana? Tahun depan hilang virusnya dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi orang yang punya kerinduan dengan Tuhan itu ada niat untuk membangun, ya, ada sesuatu kerinduan, ya, terus berani membayar harganya. Seperti Musa, 40 hari bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya kepada kita semua, masih adakah kerinduanmu dengan Tuhan? Apalagi mengalami hari-hari seperti ini, masa pandemi seperti ini. Ada loh teman saya yang ngomong, Pak, aku gak mau melayani lagi, Pak. Untuk apa, Pak? Gak ada perubahan, justru sekarang malah menjadi susah hidup ini. Ya, saya mau katakan itu artinya sudah kehilangan kasih mulamu. Kembalilah kepada kasih mulamu. Pada waktu Anda kembali kepada kasih mulamu, ya, artinya Anda mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Cepat atau lambat, dan kemuliaan Tuhan itu akan dipulihkan kembali kepada kita. Amin. Yang mau dipulihkan, lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita yang dahsyat. Ya. Lalu berikutnya, ya, gunakan segala kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau tadi memiliki kerinduan akan Tuhan, lalu yang kedua, gunakan segala kemampuan kita. Kemampuan manusia itu adanya di dalam pikiran kita. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan renewing of your mind. Ya, berubahlah oleh pikiran kita yang diubah, cara pandang kita berubah, pemikiran kita berubah. Saya tahu kalau dalam pikiran kita ini
ada namanya otak kanan dan otak kiri. Ya, otak kiri itu hal-hal yang rasional, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Ya, itu otak kiri. Ya, dan juga ada otak kanan. Otak kanan ini isinya apa? Tentang yang sesuatu yang apa? Perasaan, tentang sugesti. Ya, nah, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, hiduplah seimbang. Gunakan juga otak kanan. Ya, supaya apa? Supaya spirit kita ini hidup. Gunakan otak kiri, gunakan otak kanan. Ya, nggak sanggup Tuhan, nggak bisa. Tapi otak kanan berkata, oh bisa. Makanya berubahlah oleh pembaharuan pikiran saudara. Renewing of your mind. Amin. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengalami kesusahan, saya harus berkata, aku tidak susah. Aku sukacita, sebab aku diberkati Tuhan. Kalau Anda sakit ngomong, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Otak kiri ngomong, masih sakit. Otak kanan berkata, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, seperti itu. Dari kerinduan yang didasari rasa cinta itu akan membangkitkan kekuatan, dan kekuatan sebuah cinta ini ya adalah kekuatan yang sanggup menghardik kekuatan apapun. Ya, saudara, kalau lagu bahasa Jawa itu dikatakan, wong yen lagi gandrung, ya raper duli bledosi gunung. Artinya apa? Orang itu kalau jatuh cinta, kekuatan gunung meletus itu dilawan sama dia. Perhatikan, ya. Kalau engkau jatuh cinta kepada Tuhan, tidak ada yang sanggup memisahkan kasihmu dari Tuhan. Amin. Dan dia akan hadiahkan kepada kita semuanya. Apa itu? Kemuliaan Tuhan. Siapa yang pagi hari ini ingin dipulihkan kemuliaanmu dengan cepat? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, mari saya minta semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri dalam hati dan Tuhan. Saya minta pemain musik, worship leader kembali ke depan. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Oh, Ramasyalallah. Oh, haleluya. Haleluya. Yang terakhir saya mau katakan, saudara, pada waktu Musa itu ketemu dengan Tuhan, ya, maka selubungnya ini dibuka. Tetapi pada waktu Musa bertemu dengan orang Israel, selubungnya dipakai kembali. Apa artinya? Kalau saudara merindukan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Amin. Dengan hati yang jujur, ngomong sama Tuhan, memang sebetulnya aku tidak mampu. Otak kiriku ini berkata 1 tambah 1 2 Tuhan. Tapi aku mau menyerahkan ketidakmampuan. Bekerjalah dalam otak kanan untuk mendorong imanku ini bangkit. Pada waktu iman ini bangkit, saudara, wajahmu bercahaya. Engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau tidak terkuasai oleh gelapnya dunia ini. Sebaliknya, engkau akan menguasai dunia ini oleh terang Kristus yang ada dalam kehidupan saudara-saudara semua. Mari buka kedua tangan saudara, saya mau berdoa untuk kita semuanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu, terlebih kepada jemaat IHK dimanapun berada. Kami mau Tuhan semua yang mendengar firman ini mengalami percepatan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami seperti apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Maka Musa membangun keintiman dengan Tuhan. Memanggil Musa naik gunung, bergaul dengan Tuhan 40 hari. Pada waktu dia bergaul dengan Tuhan, wajahnya Musa penuh dengan kemuliaan. Sehingga dia mempengaruhi banyak orang menjadi pemimpin yang sukses. Bahkan tanda-tanda ajaib menyertai kehidupan Musa. Kami mau juga Tuhan, Kau menyertai kami. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tuhan, yang terpapar virus sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kesukaran ekonomi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami mau mencoba apa yang kami bisa lakukan dalam nama Yesus. Dengan kedua tangan kami ini pada waktu kami bekerja, Kau berkati kedua tangan kami sehingga kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta,
untuk setiap pujian yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap benih firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini, kami percaya benih firman Tuhan itu akan berakar di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Dan benih firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan benih firman Tuhan itu akan menjadi buah-buah yang manis di dalam kehidupan kami semua di tempat ini. Karena kami percaya ketika kami intim dengan Tuhan Yesus Kristus, kami akan melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Ada di dalam setiap pribadi keluarga yang pagi hari ini menyaksikan live streaming ini. Kami percaya setiap benih firman Tuhan yang telah ditaburkan hambanya tidak akan pernah jatuh sia-sia. Semuanya akan menggenapi kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan, setiap keluarga di pagi hari ini mengalami janji kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Kami percaya setiap hal yang dia kerjakan, semuanya Tuhan berkati. Di dalam kesehatannya, di dalam keuangannya, di dalam gereja IHK ini. Kami percaya Tuhan sendiri turut campur. Karena kemuliaan Tuhan, keintiman Tuhan ada di tempat ini, ada di gereja ini. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan jauh lebih dahsyat lagi dari apa yang belum pernah kami lihat, dari apa yang belum pernah timbul di dalam hati. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya dari apa yang belum kami dengar terjadi. Karena iman percaya kami mau tetap intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati gereja satelit IHK Bandung, Kota, dan Bogor. Kami percaya dalam keintiman kami akan melihat kuasa Tuhan dicurahkan, urapan Tuhan semakin dahsyat untuk gereja IHK. Karena kami percaya gereja ini berlandaskan kebenaran firman Tuhan, berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus, menyaksikan kebaikan, kemurahan, urapan Tuhan dahsyat untuk gereja IHK di pagi hari ini. Dan kami lepaskan berkat untuk gereja IHK di Taman Palam. Kami percaya berkat yang luar biasa tercurah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami. Dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap perkataan iman yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami mau belajar untuk tetap intim bersama dengan Tuhan, untuk terus berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami akan mengalami keberkatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Mari sekali lagi semua jemaat kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dan kita berdoa. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Naik terus dan tidak akan pernah turun. Mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.